Salam saudaraku yang kekasih. Jumpa kita dalam channel yang sama pada hari ini Rabu 16 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, yang memperhangat kehidupan kami, dan makin terasa makna kehidupan kami di tengah sesama kami. Engkaulah yang menyertai kami, yang memakmurkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-28 dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu menarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hindarilah hal-hal yang palsu. Barang-barang palsu seperti handphone palsu disebut KW-KW. Makanan palsu yang sering membuat kesehatan menjadi terancam. Obat palsu yang membuat kita kecewa dengan harga mahal, manfaatnya tidak ada. Nabi palsu, pendeta palsu, Mesias palsu, semua akan membawa kekecewaan, kerugian bagi orang yang mau menerima dan mau bersahabat dengan mereka. Dalam kaitan ini firman Tuhan mengatakan, hindari yang palsu-palsu, karena kerjanya hanya mengacau, menghadirkan kekerasan. Karena itu ketika kamu menghindari dari yang palsu, dari kejaran nabi palsu, Mesias palsu itu, berdoalah supaya ketika kamu menghindarinya, kamu juga tidak terjerembab jatuh ke dalam lubang yang mengecewakan kamu. Tapi berdoalah supaya kamu bertemu dengan hal-hal yang memberikan sukacita, yang memberikan dorongan, yang memberikan motivasi untuk melanjutkan perjalanan dalam masa menghindari dari hal-hal yang palsu itu. Saudaraku yang kekasih, supaya bisa kita tidak menjadi sasaran maupun menjadi makanan orang-orang yang kejam,
yang sifatnya palsu itu, yang senantiasa mau memperjuangkan hanya kesenangan, ketenangan, dan laba dalam kehidupannya. Dikatakan firman Tuhan, berhati-hatilah, waspadalah, kuatlah dalam Tuhan, agar terhindar dari segala sesuatu, dari godaan, pengaruh yang palsu dalam hidup kita ini. Pada masa-masa Advent ini, kita diarahkan untuk tetap menyembah Tuhan dalam nama Yesus yang dasar, yang sungguh-sungguh sejati anak Allah Bapa di sorga, yang menyertai kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang palsu, iman yang palsu yang menyesatkan di tengah-tengah dunia ini. Firman ini menyertai memberkati saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak memberikan hati, pikiran, dan perhatian dan waktu kami kepada hal-hal yang palsu. Biarlah kami serius dan terbuka untuk hal-hal yang sejati. Allah Bapa di sorga yang telah datang ke dunia, dinyatakan cinta kasih-Nya dalam hidup anaknya Yesus Kristus yang sejati, yang membawa kelepasan, kemuliaan, dan damai sejahtera buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Amin.